Siapa kamu? Cantik juga anaknya Bu Siti. Ternyata majikan ibu masih muda, mana ganteng, kaya lagi, sempurna banget. Sampai saat ini, aku masih cinta sama kamu. Jadi gini kelakuan kamu di belakang aku, Mas? Hah? Ya? Kamu mau balas dendam sama aku? Iya. Enggak. Ya terus ini apa? Nggak sengaja. Lu aja doain dia. Kalau lu merasa mampu, silakan. Mobil istri saya kecelakaan dan masuk jurang. Siti itu kamu? Sayang, Ya? kamu masih punya uang simpanan kan? Aku butuh 200 juta nih. Pak, Bu. Ya, itu fee aku yang dari klien belum turun-turun. Aku pusing deh. Cuman lumayan juga ya butuhnya. Aku sempat kemarin minjemin duit ke Dina, katanya dia butuh buat modal usaha. Dina minjam uang kamu berapa? Dia butuhnya 150 juta, Mas. Tapi harusnya sih kemarin dia udah ganti ya. Nanti dia aku ingetin lagi ya, siapa tahu nanti bisa nambah buat ngasih kamu. Rumahnya kan dekat sini kan? Ibu temenin aja ya? Iya sih, Bu. Tapi nggak usah, Bu. Nanti dia malu. Aku aja yang tagih sendiri ya. Ya udah kalau gitu aku berangkat kerja ya. Hati-hati ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, mau sarapan? Pas banget kamu lagi ada di rumah. Aku kesini mau tagih uang yang kamu pinjam. Bukannya kamu janji mau bayar kemarin ya? Kamu tuh ngapain? Kamu ngapain lagi utang ke sini, ha? Kamu bikin malu aku? Aku nggak bikin kamu malu. Aku nggak maksud. Tolong ya, Din, dibayar. Gimana ya? Soalnya aku lagi butuh banget uangnya. Kalau kayak gini, aku nggak akan bayar utang sama kamu. Udina ini nggak tahu diri ya. Udah dikasih pinjam, ditagih malah marah-marah. Puas kamu udah bikin aku malu, ha? Gini aja, Din. Aku kasih kamu waktu 1 minggu buat bayar utang-utang kamu. Aku nggak sudi ya bayar utang sama kamu. Kalau kayak gini, kalau kamu masih datang sini, aku akan berbuat nekat sama kamu. Pergi dari sini. Pergi. Pergi dari sini. Kalian juga berdua. Pergi. Pergi. Ditagih malah marah-marah. Pergi. Dia yang ngutang, dia yang marah-marah. Terus gimana ya sekarang? Aku harus halangin yang uangnya Mas Ferry. Harus pakai uang aku deh kayaknya ini. Untung saldonya cukup. Sekarang udah ditransfer. Tapi dipikir-pikir udah lama juga aku nggak main ke kantornya Mas Ferry. Sekarang kamu bisa shopping apapun yang kamu mau. Aku mau ke kantornya Mas Ferry ya. Sekalian mau ajak makan siang. Aku udah transfer 50 juta buat kamu. Istri aku transfer 200 juta, padahal aku cuma butuh 150 juta. 50 jutanya buat kamu, sayang. Mas. Tapi kamu bohong sama aku. Astrid. Aku Yasin, pasti kamu kan yang godain suami aku. Yasin. Aku kamu. videoin aja yuk. Aku minta kamu pergi dari sini. Kita viralin aja tuh. Jangan pernah kembali lagi ke kantor ini. Kamu saya pecat. Bos di sini bukan kamu. Aku cuma mau pergi kalau Mas Ferry sendiri yang minta aku pergi dari sini. Jadi selama ini kamu dekat sama Mas Ferry, kamu nggak tahu apa-apa. Kamu nggak tahu siapa yang memiliki perusahaan. Milik aku. Aku yang bangun perusahaan ini dari kecil sampai bisa seperti sekarang. Jadi yang pasti, aku punya hak betul buat pecat kamu. Pergi. Awas aja kamu. Aku nggak terima ini dipermalukan seperti ini sama kamu. Aku benar-benar kilaf. Rosa yang terus godain aku. Aku mohon, maafin aku. Aku nggak percaya ya, Mas, kamu bisa duain aku. Masih kurangnya aku sama ini sama kamu. Aku udah lakuin semua buat kamu. Aku janji ini yang pertama dan terakhir. Kasih aku kesempatan. Aku janji gak akan menduakan kamu lagi. Aku mohon, kasih aku kesempatan. Aku pegang janji kamu. Harusnya dia sadar diri. Enak aja dia nyalahin aku. Dia yang nggak bisa menjaga suaminya. Dasar perempuan penggoda. Ibu ya yang lempar-lempar saya. Jangan sembarangan ngomong ya, Bu. Saya tuh tahu siapa kamu. Jangan so bersih deh. Kamu tuh kan perebut suami orang. Salah satunya bos kamu. Habis dilabrak anak sama istrinya. Saya punya bukti loh rekamannya. Nih, saya kasih lihat sama kamu. Aku yakin pasti kamu kan yang godain suami aku. Aku kamu. Dasar perempuan gak bener. Jangan-jangan nanti suami kita digoda lagi sama dia. Ya, gak bener kamu ya. Stop! Berhenti gak? Gak tau malu. Berhenti. Kalian bisa aja saya laporin ke polisi. Malah galakan dia. Dasar perempuan gak tau malu. Emang dasar perempuan penggoda. Dasar perempuan gak bener. Ini pasti perbuatan istrinya Mas Ferry. Dia sengaja merekam aku dan upload semuanya ke sosmednya. Aku bakal aduin ini ke Mas Ferry. Istri aku transfer 200 juta, padahal aku cuma butuh 150 juta. 50 jutanya buat kamu, sayang. Mas,
Aku gak nyangka, Mas. Aku gak nyangka kamu duain aku. Astrid sayang, jadi Ferry menduakan kamu. Iya, Bu. Kamu sabar ya nak ya. Ibu bukannya mau membenarkan perbuatan Ferry, tapi ibu yakin ini semua gara-gara perempuan itu. Dia mau pacaran sama Ferry karena ingin hidup enak. Astrid, aku pikir urusan kita sama Rosa itu udah selesai karena kamu udah maafin aku. Tapi kenapa video kamu ngelabrak Rosa, kamu upload ke sosmed? Kamu tahu sekarang video itu jadi viral dan semua tetangganya dia itu menghujat dia. Yang juga itu salahnya dia sendiri. Karena aku yang upload ke medsos, Mas. Itu karma dia karena udah ganggu suami orang. Ibu setuju sama Astrid. Jangan sekali-kali kamu menduakan Astrid lagi. Ini pembelajaran juga buat kamu. Kayaknya Mas Ferry udah cinta sama perempuan itu. Kalau sikap dia berubah sama aku. Kamu jangan bicara seperti itu. Ferry itu akan melupakan Rosa. Ibu yakin. Kamu harus sabar ya. Kamu yang sabar. Mas, ini apa? Kok banyak telur gini? Astaga. Ini pasti ada orang yang sengaja lempar telur busuk ke sini. Ini sampai ke mobil. Ini ulah siapa sih? Wah, ini nggak beres ini, Mas. Kamu cek CCTV. Iya. Orang berpakaian serba hitam tapi nggak kelihatan wajahnya. Siapa ya? Bisa jadi Rosa. Dia kan sakit hati sama kamu. Aku ngelempar telur busuk di rumah kamu. Ya aku emang benci banget sama istri kamu, tapi bukan aku pelakunya. Enggak lah, ngapain? Jangan tuduh-tuduh aku. Rosa bilang bukan dia yang lempar telur. Dan aku percaya bukan dia. Atau mungkin Dina. Dia marah-marah kan katanya pas kamu nagih hutang. Dia juga ngancam kamu. Iya. Pelakunya pasti Dina. Oke. Ya udah, sampai ketemu besok ya. Apa sih maksud kamu lempar telur ke rumah aku? Emang aku kurang kerjaan apa? Aku nggak lakukan itu ya. Alah, kamu ngaku aja. Kamu kan peneror itu. Ya ampun Bu. Udah ngutang, ditagih nggak mau bayar, sekarang malah ngirim teror lagi. Amit-amit tuh jadi orang. Aku udah bilang sama kalian, aku nggak lakukan itu. Kalian sengaja mempermalukan aku. Kalian sengaja fitnah aku. Hah? Aku bersumpah akan balas kalian. Pergi kalian, pergi. Kok jadi malah galakan dia sih? Nggak tahu malu tuh orang. Udah. Aneh banget tuh orang. Kayaknya emang bukan dia deh, Bu, pelakunya. Mana ada maling yang ngaku. Ibu yakin, dia pasti pelakunya. Siapa kamu? Siapa kamu? Ngapain kesini? Ngapain masuk sini? Aduh, kaki saya. Ada orang masuk, Pak. Apa dia udah kabur? Ayo kita bawa ke rumah sakit. Ayo kita ke rumah sakit, Bu. Kaki saya sakit. Gimana saya bisa kerja? Apa boleh anak saya menggantikan pekerjaan saya, Bu? Dia baru saja di PHK. Ya boleh aja sih. Yang penting ada yang bantuin beres-beres rumah. Ya kan, Astrid? Iya, Bi. Nggak apa-apa, Bi. Ibu rasa ini semua perbuatan Dina. Aku malah nggak yakin pelakunya Dina. Dia sudah mengancam kamu kan? Aku malah curiga pelakunya Rosa. Karena dia yang paling benci sama aku. Dia marah bukan karena dia sekedar dipecat. Tapi videonya viral. Nggak mungkin dia. Tapi kalau memang terbukti Rosa pelakunya, sampai bikin bisiti kayak gini, aku nggak akan tinggal diam, Mas. Astrid, Bu. Astrid. Aku yakin Rosa bukan pelakunya. Yakin aku. Kamu masih aja membela Rosa. Kalau Astrid sampai marah dan meninggalkan kamu sadar nggak? Yang kaya itu adalah istri kamu. Kita bisa hidup miskin lagi. Kita hidup susah. Bukannya kamu sayang-sayangin dia, kamu malah menduakan dia. Dan sekarang kamu malah membela mantan kamu. Aku cinta banget sama Rosa, Bu. Kamu harus bisa melupakan dia. Rosa, aku tahu kamu pasti di dalam. Ngapain kamu kesini? Gak usah sandiwara. Kamu kan yang datang ke rumah aku sampai bikin ART aku terluka. Enak aja kamu nuduh aku. Ngapain aku ngelakuin itu? Buat apa? Nggak ada gunanya juga buat aku. Aku yakin pasti kamu pelakunya. Aku akan laporin kamu ke polisi. Kalau sampai kamu datang lagi ke rumah aku. Siapa sih sebenarnya pelakunya? Kenapa jadi aku yang menanggung akibatnya? Permisi. Siapa ya?
Permisi Bu, perkenalkan Bu, saya Tiwi, anaknya Ibu Siti. Saya akan kerja di sini. Oh, iya, Bi Siti udah bilang kamu bakal datang hari ini. Nanti saya kasih tahu ya kerjaan kamu. Cantik juga anaknya Bu Siti. Ternyata majikan Ibu masih muda, mana ganteng, kaya lagi, sempurna banget. Ayo masuk. Ayo. Sekalian Ibu kasih tahu kamar kamu di mana ya. Yuk. Apa kabar? Mas, baik. Gak nyangka ya kita ketemu di sini. Itu kan istrinya Mas Ferry. Dia sama cowok lain. Aku sempat lihat video viral kamu yang kamu labrak pacarnya suami kamu. Duduk dulu yuk. Nggak usah Mas, saya buru-buru soalnya. Gak ada salahnya kan? Kita kan udah lama gak ketemu. Silakan. Astrid sama Hans. Kamu tahu sendiri kan, aku tuh dari dulu suka banget sama kamu loh. Ya, cuman kamu lebih memilih Perry. Tapi kok Perry tega ya duain kamu sama Rosa? Gak habis pikir. Dan meskipun aku sudah punya pacar, sampai saat ini aku masih cinta sama kamu. Jadi gini kau nggak mau nikahkan aku, Mas? Hah? Ya? Kamu mau balas dendam sama aku? Iya. Enggak. Ya terus ini apa? Nggak sengaja. Lu biasa aja dong. Kalau gue niat rebut Astrid dari lu, gue bisa. Lu aja doain dia. Kalau lu merasa mampu silahkan. Aku kecewa sama kamu. Mas, kamu dengerin dulu dong. Aku nggak ketemuan. Aku masih. Laki-laki itu siapa ya? Kok tadi dia bilang kalau dia suka sama istrinya Mas Ferry? Tapi tadi dia bilang kalau dia udah punya pacar. Sepertinya pacar kamu punya perempuan lain. Ya mungkin memang bukan pacar kamu yang godain perempuan itu. Tapi siapa tahu perempuan itu yang menggoda pacar kamu. Padahal perempuan itu udah punya suami loh. Masih aja ya dia godain pacar kamu. Aku nggak bisa terima ini. Kalau kamu butuh alamatnya, aku tahu. Mas, aku nggak ada hubungan sama Hans. Aku nggak sengaja. Mas, dengerin aku dulu dong. Udah dong, Mas. Jangan marah kayak gini. Aku udah jelasin. Semuanya udah jelas ya. Kamu pacaran sama Hans lagi kan? Karena kamu mau balas aku, karena aku ngeduain kamu. Iya kan? Apa? Kamu duain Ferry? Enggak, Bu. Aku nggak sengaja ketemu sama Mas Hans. Terus Mas Ferry nuduh aku pacaran. Sengaja, tapi bisa duduk bareng. Ya dia ngajak aku ngobrol. Alah. Mbak, apa sih? Gak sopan ya, main masuk ke rumah orang mau nampar. Kamu perempuan gak tahu diri tau gak? Jelas kamu punya suami, tapi kamu masih berani pacaran sama laki-laki lain. Maksud kamu apa ya? Aku nggak mau tahu ya. Kamu harus jauhin Hans. Kalau enggak, aku nggak akan segan-segan untuk nyakitin kamu dan membuat kamu menyesal. Ngerti? Ibu mau bicara sama kamu. Ayo. Bu, aku berani sumpah. Aku nggak ada hubungan, Mas. Kenapa sih di rumah ini gak ada yang percaya sama aku? Stop, Astrid. Ibu gak nyangka. Kamu itu sudah bikin malu. Kamu membalas perbuatan Ferry dengan perbuatan yang salah juga. Aku kecewa sama kamu. Tolong tinggalkan kami. Ibu mau bicara berdua sama Ferry. Ibu tahu. Kamu tuh marah sama Astrid. Ibu tahu. Tapi kamu harus belajar melupakan itu dan memaafkan dia. Kamu sudah menduakan Astrid. Dan sekarang dia melakukan kesalahan yang sama. Jadi sudahlah. Lupakan semuanya. Aku gak bisa terima lah, Bu. Aku diduain loh, Bu. Kalau suami ngeduain istri, itu biasa, wajar, banyak terjadi. Tapi kalau istri ngeduain suami, itu nggak bisa diterima. Terus mau kamu apa? Kamu mau nekat, pisah dari Astrid. Kamu harus ingat, yang kaya itu adalah istri kamu. Kalau kamu sampai pisah sama Astrid, kita akan jatuh miskin. Dan ibu tidak mau kita hidup susah lagi. Pak, nih Bapak minum dulu kopinya. Saya nggak nyangka Bu Astrid kayak gitu. Bapak yang sabar ya Pak. Kalau saya yang jadi istrinya Bapak, saya nggak akan pernah doain Bapak Ferry. Seandainya aja kamu yang jadi istri saya, pasti kamu akan jadi istri yang setia ya, Bu. Nggak kayak Astrid. Nanti rencananya ibu pengen rooftop kita itu dijadiin taman anggrek. Boleh-boleh aja Nanti sih, ibu panggil tukang kebunnya ya. Wi, masakan kamu semalam tuh enak banget. Saya suka. Mas, aku udah bikinin kamu sarapan. Kamu mau sarapan? Nanti kalau kamu udah nikah, pasti suami kamu tuh happy banget. Karena masakan kamu tuh enak. Tapi ingat ya, Wi ya. Kamu tuh harus jadi istri yang setia. Jangan sampai kamu menduakan suami kamu. Apalagi jadi istri yang durhaka. Kamu ngomong nyindir aku, Mas. Loh, kamu ngerasa kesindir? Makanya jangan jadi istri yang durhaka dong. Jelas-jelas kamu yang mendua bukan aku. Kamu tuh lagi cari-cari kesalahan aku ya? Pembohong. Aku gak akan pernah percaya sama kamu lagi. Dasar penjahat.
Tuh kan Astrid, kalau suami lagi marah itu, kamu diam aja. Gak terima, Bu. Astrid tunggu dulu, Astrid. Kamu mau kemana, nak? Aku nggak terima dia tuduh aku mendua. Aku nggak mendua, Bu. Aku mau ke kantornya Mas Ferry, Bu. Kamu itu lagi emosi, jangan nyetir dulu, bahaya. Astrid tunggu, Astrid. Polisi, ada apa Pak? Mobil istri saya kecelakaan dan masuk jurang. Bagaimana keadaan istri saya, Pak? Kami sudah mengevakuasi mobil ini, Pak. Tapi istri Bapak tidak ada di dalamnya. Ada kemungkinan istri Bapak jatuh ke sungai. Saya yakin ini pasti bukan kecelakaan biasa, Pak. Saya curiga pasti ada seseorang yang ingin mencelakai istri saya, Pak. Soalnya akhir-akhir ini istri saya punya masalah dengan beberapa orang. Baik, Pak. Kami akan terus selidiki kasus ini. Selagi polisi dan tim SAR mencari Astrid, aku akan datangi orang-orang yang aku curiga yang sudah mencelakai Astrid. Kamu kan yang udah mencelakai Astrid hingga mobil yang masuk sungai dan meninggal. Kamu benci sama Astrid karena Astrid udah ngeviralin kamu, iya kan? Aku emang benci banget sama istri kamu. Tapi bukan aku yang celakain dia. Salah. Kamu nggak usah bohong. Mas, buat apa aku bohong? Yang benci istri kamu kan bukan aku aja. Ada Siska, pacarnya Hans, yang benci sama istri kamu. Mbak, apaan ya? Kamu harus jauhin Hans. Kalau enggak, aku nggak akan segan-segan untuk nyakitin kamu dan membuat kamu nyesal. Ngerti? Benar juga. Pasti Siska pelakunya. Aku mau kita putus karena aku tuh gak cinta sama kamu. Mas, aku nggak mau putus. Mas, kita udah mau nikah. Orang tua kita juga udah setuju. Aku beneran gak bisa lanjutin hubungan kita. Kamu putusin aku pasti karena perempuan itu kan? Pasti karena mantan kamu itu kan, Mas? Aku benci banget sama dia. Mas, Kamu kan yang udah mencelakai istri saya sampai mobilnya masuk ke sungai dan sampai saat ini dia belum ditemukan. Ngaku kamu? Hah? Aku nggak ngelakuin itu. Astrid masuk sungai. tapi bagus lah. Kalau perempuan itu sampai nggak selamat, karena dia udah ngerusak hubungan aku sama pacar aku. Siska, tega sekali ucapan kamu ya. Kalau sampai kamu pelakunya, aku orang pertama yang akan jebloskan kamu ke penjara. Sayangnya bukan aku mas pelakunya. Aku bener-bener sumpah kok kalau aku nggak ngelakuin itu. Ya mungkin ada orang lain yang lebih benci sama dia sampai dia ngelakuin kayak gitu. Kalau bukan Rosa dan pacarnya Hans, lalu siapa? Atau mungkin Dina. Dia marah-marah kan katanya pas kamu nagih hutang. Dia juga ngancam kamu. Bisa jadi Dina pelakunya. Kamu menagih utang istri kamu? Kamu kan yang sudah membuat mobil istri saya mengalami kecelakaan. Kamu jangan nuduh asal sembarangan ya. Aku nggak pernah ngelakuin itu. Lebih baik kamu ngaku. Aku tahu kamu berantem sama Astrid. Dan kamu sempat ngancam dia. Iya kan? Aku emang benci dan sakit hati sama Astrid. Makanya aku sampai teror dia. Siapa kamu? Siapa kamu? Aku emang sakit hati sama Astrid. Dan aku sangat kecewa banget sama Astrid. Karena dia udah nagih hutang di depan banyak orang. Aku nggak pernah tega sampai bikin Astrid meninggal. Aku berani sumpah. Tim SAR dan polisi sedang mencari keberadaan Astrid, Bu. Dan aku sudah mendatangi Dina, Rosa, bahkan pacarnya Hans. Aku curiga sama mereka, tapi mereka nggak ada yang ngaku, Bu. Kamu nggak ada hubungan sama kecelakaannya Astrid kan? Bukan kamu kan pelakunya? Ibu nuduh aku. Ya bisa aja kamu marah karena Astrid sudah mendoakan kamu. Dan ibu tidak mengizinkan kamu pisah sama Astrid karena dia kaya. Jadi kamu mencelakai istri kamu supaya kamu jadi duda kaya raya. Iya. Ibu jangan asal ngomong. Ibu apaan sih, Bu? Ya nggak mungkin lah. Aku tega ngelakuin itu sama Astrid. Aku berani sumpah. Aku memang kesal sama Astrid, Bu. Tapi nggak mungkin aku nyakitin dia. Terus siapa yang melakukan ini? Aku juga nggak tahu, Bu. Sekarang kita cuma bisa pasrah dan berdoa. Semoga Astrid bisa ditemukan dengan selamat. Biar kita tahu kejadian yang sebenarnya. Ya, mudah-mudahan saja. Sudah 1 bulan kami mencari keberadaan Ibu Astrid. Tapi kami tidak mendapatkan petunjuk apapun, Pak. Dengan berat hati, kami menyatakan Ibu Astrid meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astrid. Kami permisi Bapak dan Ibu. Kenapa kamu ninggalin aku seperti ini, Astrid? Kamu sabar ya, nak ya. Kenapa Astrid aku ninggalin kamu seperti ini, Bu? Kamu harus sabar, harus kuat. Aku menikahi Astrid memang karena harta. Tapi lama-kelamaan aku menikahi dia. Perasaan sayang aku itu muncul. Aku main HP sama Rosa itu juga. Aku iseng bukan serius. Kenapa semua jadi seperti ini? Fer, sudahlah. Mungkin ini semua memang sudah jalannya. Kamu harus bisa merelakan kepergian Astrid. Sekarang lebih baik kamu istirahat. Kenapa foto ini tiba-tiba jatuh? Dan foto ini aja yang jatuh, yang lain enggak?
Ya ampun Bu, mungkin ini ulahnya arwah Bu Astrid Bu. Apalagi kan dia meninggal dengan gak wajar. Dan sampai sekarang jenazahnya juga gak ditemukan Bu. Shh, kamu jangan ngomongnya macam-macam. Mungkin kena angin. Tolong semua foto istri saya kamu pindahin ke gudang. Saya ngerasa bersalah setiap melihat foto istri saya. Iya Pak. Kalau seandainya hari itu Bu, aku nggak berantem sama Astrid, mungkin Astrid nggak akan pergi dan nggak akan ngalamin kecelakaan. Udah. Saya tiba-tiba merinding ya. Jangan-jangan arwah Astrid memang nggak tenang. Terus dia menghantui kita. Aduh. Iya Bu, bisa jadi Bu. Siapa sih? Tengah malam gini ketuk-ketuk pintu. Astrid? Astrid? Jangan mendekat! Badanku sakit semua. Jangan mendekat. Bu! Astrid! Bu, ini beneran Astrid, Bu. Astrid! Mau masuk? Ayo. Sebenarnya apa yang terjadi sama kamu? Saya ingat aku lagi nyetir, Mas. Terus aku nggak bisa ngerem mobilnya. Di situ aku baru sadar kalau ternyata rem mobil aku blong. Aku coba selamatin diri aku sampai aku jatuh ke sungai. Di situ aku nggak sadarkan diri. Tiba-tiba aku bangun, aku diselamatin sama warga di situ. Katanya aku udah lama koma. Namanya Pak Slamet yang bantuin aku. Aku bersyukur kamu masih hidup, Astrid. Ibu lega, akhirnya kamu pulang dalam keadaan selamat. Sekarang kamu istirahat ya. Ibu tinggal dulu. Saya juga permisi ya Pak. Ini bau apa ya? Nggak enak banget. Kok bau anyir? Baunya dari Astrid. Dari tadi dia tidur ngebelakangin aku terus. Nggak berubah-berubah. Kenapa ya? Astrid? Udah pagi? Astrid? Pagi, Bu. Pagi, Fer. Astrid belum bangun ya? Belum, Bu. Aku ngerasa ada yang aneh sama Astrid. Aneh gimana? Dari semalam dia tidur, posisi tidurnya nggak berubah, Bu. Selalu ngebelakangin aku. Nggak biasanya seperti itu. Ya kan Astrid itu baru sembuh dari koma. Dia masih banyak perlu istirahat. Biarin aja dia istirahat. Yuk, makan sama Ibu. Aku sarapan di kantor aja ya, Bu ya. Soalnya aku ada meeting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Tiwi, Ibu, kamu tolong antarkan sarapan ke kamar Bu Astrid. Iya Bu, saya siapin dulu ya. Jangan dibuka. Saya nggak suka matahari. Tinggalkan saya sendiri. Dewi, kamu kenapa? Kok ketakutan gitu? Kamu sudah antar makanan ke kamar Bu Astrid? Iya sudah Bu, tapi tadi pas saya mau buka gorden, Bu Astrid malah marah Bu. Dia maunya cuma gelap-gelapan. Aneh banget Bu, nggak kayak biasanya. Saya jadi takut Bu, saya merinding. Alah, kamu itu jangan lebay. Bu Astrid itu memang lagi sakit. Jadi dia nggak suka sama sinar matahari. Kamu lanjut beres-beres sana. Iya Bu, ya. Bu, itu saya udah bawain makanan. Bu masih panas, Ibu makan dulu ya. Pergi dari sini. Jangan ganggu saya. Dewi, kamu kenapa kok ketakutan gitu? Badannya Bu Astrid dingin banget Bu. Dari tadi posisi tidurnya nggak berubah Bu dari pagi. Jangan-jangan Bu Astrid beneran sakit. Kita harus bawa Bu Astrid ke rumah sakit. Bu, saya takut Bu. Takut apa sih? Lebay banget kamu. Ayo. Kok dikunci sih? Kamu kunci kamarnya? Enggak Bu, ngapain saya kunci Bu? Nggak saya kunci. Astrid, ini Ibu nak. Buka pintunya nak. Masa kita harus nunggu Ferry? Ferry
Dia kan pulangnya malam, dia keluar kota ngurus kerjaan. Ya udahlah Bu, besok aja bawa ke rumah sakitnya. Tadi kan saya udah antar makan Bu Astrid. Lagi udah malam Bu. Iya, kamu benar. Sekarang kamu istirahat. Gak apa-apa. Suara apa itu? Ibu dengar nggak? Itu kayak suara Bu Astrid lagi kesakitan Bu. Jangan-jangan Astrid kenapa-kenapa lagi? Astrid, kamu cepetan cari kunci serep pintu ini. Kita harus bawa dia ke rumah sakit ya, Bu. Dan kalau terjadi apa-apa sama Astrid gimana? Saya takut Bu. Saya juga takut. Itu suara... Ibu dengar nggak? Suara orang ketawa Bu sekarang. Kita tidur aja deh. Yaudah yuk. Tapi aku kok tiba-tiba haus ya. Sosok itu benar-benar mirip Astrid. Tadi saya mau ke dapur, terus pas lewat saya lihat sosok yang mirip banget Bu Astrid. Ayo kita cek. Pintunya kebuka. Bu Astrid masih tidur lelap di posisi yang sama. Berarti yang tadi itu ibu lihat bukan Bu Astrid. Terus siapa? Jangan-jangan itu bukan Bu Astrid Bu, itu arwah. Karena dulu pernah ada kejadian Bu di kampung saya. Persis banget Bu kejadiannya kayak gini. Badannya dingin kayak jasad. Terus posisi tidurnya berubah-ubah Bu. Ferry? Ada apa? Itu Pak, badannya Bu Astrid dingin banget Pak, kayak jasad Pak. Terus dari pagi gak berubah-ubah posisi tidurnya. Dulu itu ada kejadian Pak di kampung saya. Persis banget kayak gini. Jadi dikira masih hidup, ternyata itu arwahnya yang datang. Ngomong apaan sih kamu? Ngaco kamu, Wi. Mana ada orang meninggal bisa balik lagi ke rumah? Nggak ada hal-hal yang kayak gitu. Emang gak masuk akal Pak, tapi... Udah. Saya nggak mau dengar cerita horor kamu. Saya mau istirahat. Ibu juga. Udah ibu istirahat aja. Iya. Ibu istirahat dulu. Iya. Badannya Bu Astrid dingin banget Pak, kayak jasad Pak. Terus dari pagi gak berubah-ubah posisi tidurnya. Dulu itu ada kejadian Pak di kampung saya. Persis banget kayak gini. Jadi dikira masih hidup, ternyata itu arwahnya yang datang. Gak percaya. Mana ada hal-hal yang kayak gitu. Astrid, kamu tidur? Gimana keadaan istrimu hari ini? Apa masih lemah? Iya, Bu. Semalaman Astrid hanya tiduran saja. Gak apa-apa, dia memang butuh banyak istirahat. Iwi, kamu jangan lupa anterin sarapan ke kamar Bu Astrid, ya? Bu, maaf Bu, bukannya saya nggak mau. Tapi saya takut Bu ketemu sama Bu Astrid. Apa nggak sebaiknya kita panggil orang pintar aja Bu? Biar kita bisa tahu Bu Astrid itu benar manusia apa bukan. Orang pintar? Maksud kamu apa orang pintar? Saya akan pertimbangkan. Jadi kamu setuju apa kata-kata Tiwi? Maksud kamu yang di kamar itu, istri kamu itu sudah meninggal gitu? Aku mimpi aneh semalam. Kamu kenapa di sana, Astrid? Kamu ngapain di sini? Pegel tidur terus, capek. Kita pindah ke kasur yuk. Dingin banget badannya Astrid. Apa jangan-jangan benar kata Tiwi tadi? Kalau sebenarnya istri aku itu sudah meninggal dan yang datang ini cuma arwahnya. Ya Tuhan, masa aku sekamar sama istri aku yang sudah meninggal? Ibu kok jadi merinding ya? Ya udah, nanti kita bahas lagi. Aku harus ke kantor, Bu. Oh ya, Bu. Kayaknya malam ini aku akan pulang tengah malam, bahkan bisa sampai subuh. Soalnya aku lagi ngurus proyek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, gimana Bu? Apa yang malah pulang subuh? Saya jadi takut Bu. Astrid? Ibu takut sama saya. Enggak, bukan begitu maksudnya. Ibu kan biasanya lihat kamu lagi tiduran di kamar, tapi sekarang tiba-tiba berdiri di sini. Kamu lagi ngapain, Astrid? Ibu mau kan temenin saya tidur di kamar? Mas Ferry nggak pulang katanya. Lembur. Iya. Kamu jangan jauh-jauh dari ibu. Iya Bu.
Kamu tidur di kasur, ibu di sofa. Ya. Enggak deh, Bu. Saya takut, Bu. Kamu jangan melawan ibu. Biar saya aja di sofa, ibu yang di kasur. Ibu yang di kasur. Udah cepetin kamu di kasur. Udah, tidur bertiga aja sini. Balik aja ya. Gak jadi. Berdua aja. Ayo. Situ. Ngapain? Makanya Bapak masih di luar kota, Pak. Nggak jadi. Syukur deh, kalau kamu udah pulang, Ibu balik ke kamar Ibu aja. Bu, saya juga mau balik ke kamar, Pak. Posisinya selalu begitu. Astrid sudah meninggal apa belum? Aku mau buktikan. Astrid, kamu tidur? Belum. Ada apa, Mas? Enggak. Aku cuma mau nanya, kamu kok tidur ngadep situ terus? Emangnya nggak pegel? Aku masih lemas. Aku sedih. Sedih kenapa? Aku kepikiran, Mas. Siapa orang yang udah bikin rem mobil aku blong? Aku yakin banget ada orang yang dengan sengaja bikin rem mobil aku blong. Dia pasti dendam dan ingin mencelakakan aku. Aku harus menemukan siapa orang itu, Mas. Aku akan bikin orang itu merasakan apa yang aku rasakan. Aku akan bikin dia sampai meninggal. Sampai dia merasakan kematian seperti yang aku rasakan. Apa maksudnya dia bilang begitu? Merasakan kematian seperti yang dia rasakan? Apa jangan-jangan benar kata Tiwi kalau istri aku sudah meninggal dan yang datang ini adalah arwah yang mencari kebenaran? Nafsu dunia menjeratku hingga terlena dalam nikmat. Apa maksud kalian kalau kalian semua diteror sama arwahnya Astrid? Astrid itu masih hidup. Gak mungkin kalian diteror arwah Astrid. Dan dia ada di rumah ini. Astrid masih hidup? Iya. Astaga, aku mau pulang aja. Tunggu, aku ikut. Aku juga ikut pulang. Kalian mau kemana? Tunggu. Kenapa sih? Kok pada takut banget? Kayak ngeliat hantu aja. Ada apa sih? Lihat apa sih? Gak ada apa-apa Gak ada kan? apa-apa. Tapi kalau memang benar mereka itu diganggu oleh arwah Astrid, itu artinya Astrid sudah meninggal. Dan yang datang ke rumah ini bukan manusia. Kok nggak ada? Bu, Ibu. Ya? Astridnya nggak ada. Kemana ya? Biasanya kan di sini. Kamar mandi. Astrid. Dikunci. Astrid. Astaga. Astrid. 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 Pak, ini istri saya kenapa, Pak? Denyutnya masih ada. Dia masih bernapas. Jadi dia manusia ya, Pak? Bukan arwah? Iya, hanya kondisinya kurang bagus. Ya udah kalau gitu kita bawa ke rumah sakit sekarang. Ayo. Pak, tolong bantu, Pak. Gimana, Dok? Gimana, Dok? Kondisinya sangat lemah, jadi butuh banyak istirahat. Tapi nggak harus dirawat, bisa rawat jalan. Alhamdulillah, syukur kalau begitu. Terima kasih banyak ya, Dok. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Bu, Pak. Makasih, dokter. Astrid sayang. Aku benar-benar gak tahu kalau kamu itu sakit. Maafin aku ya. Bukannya ngebawa kamu ke rumah sakit, aku malah mengira kalau kamu sudah meninggal. Jadi maksud kamu, aku selama ini jadi hantu? Ya, aku minta maaf. Aku bukan hantu. Gimana sih, Mas? Ibu minta maaf ya, Nak ya. Soalnya setelah dari kecelakaan itu, sikap kamu itu aneh. Jadi kamu jadi mikir aneh-aneh tentang kamu. Aku bersikap aneh itu karena aku masih lemes, Bu. Semenjak aku koma lama, aku ngerasa ada yang aneh juga sama diri aku. Aku gak suka sinar matahari, pengennya tidur terus. Gak suka tempat-tempat yang terang, maunya di tempat yang gelap. Karena masih lemas. Tapi bukan berarti aku jadi hantu, gentayangan. Tapi kalau memang ternyata kamu belum meninggal, terus yang meneror Siska, Dina, dan Rosa itu siapa? Soalnya kata mereka itu didatangin sama arwah kamu. Ya memang aku gentayangin mereka. Ya, maksudnya aku sengaja datengin mereka pas Mas Ferry masih tidur. Siapa itu? Jangan-jangan itu Astrid.
kayak ada yang manggil aku. Siapa ya? Siapa? Suara apaan ya? Perasaan tadi kayak ada yang pecah. Di mana ya? Aku kuat-kuatin badan aku buat takut-takutin mereka karena aku berharap mereka bisa ngaku. Aku curiga sama mereka semua. Siapa di antara mereka yang jadi pelakunya? Tapi sampai saat ini aku belum berhasil nemuin siapa pelakunya. Tapi aku akan terus berusaha buat cari tahu siapa yang bikin aku jatuh ke jurang. Aku nggak akan berhenti. Ya udah, kamu tenang aja ya. Ibu sama Ferry pasti akan bantu kamu mencari pelakunya. Tapi aku bukan hantu ya, Bu. Nih, aku real nih. Ya aku percaya sayang. Udah sekarang kamu istirahat. Udah cepet pulih ya. Hati-hati sayang. Loh, Bu, Ibu udah pulang. Jadi Ibu kenal manusia, Bu? Ya jelas dia manusia. Maafin saya ya, Bu. Saya pikir Ibu arwah gentayangan. Saya udah nuduh Ibu yang enggak-enggak. Iya, Tiwi. Saya mengerti ketakutan kamu. Tapi saya bukan hantu. Sekarang saya minta Ibu, Mas, dan Tiwi bantu saya ya buat temuin siapa pelaku yang bikin rem mobil saya belum sampai saya jatuh ke jurang. Iya, Bu. Saya pasti akan bantuin Ibu. Kamu tenang aja. Ibu sama suami kamu pasti bantuin kamu. Kasih ya. Aku pasti akan bantuin kamu. Ayo, aku antar ke kamar. Gak ada siapa-siapa. Siapa sih kamu sebenarnya? Apa yang kamu lakukan? Siapa kamu sebenarnya? Kamu kan ART-nya Astrid. Apa salah saya sama kamu? Kenapa kamu diam aja ngomong? Siapa yang nyuruh kamu? Apa maksudnya ini? Jadi kamu sengaja neror aku supaya kamu mau bikin seakan-akan aku yang bikin rem Astrid blok. Ayo, kamu ikut aku ke kantor polisi cepat. Rosa, makasih udah hubungin kami. Sekarang kita lanjutkan lagi. Jawab dengan jujur. Apa benar kamu yang ingin mencelakai saudari Rosa? Apa motif dan alasan kamu? Lalu kenapa kamu bikin surat seperti itu? Jawab dengan jujur! Iya Pak, iya. Saya ngaku. Saya emang mau nyakitin dia dan bikin dia koma Pak. Terus surat ini sengaja biar seakan-akan itu pengakuan dari Rosa yang pernah melakukan kejahatan pada Bu Astrid dulu Pak. Saya sengaja mengambing hitamkan dia. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu tega ngelakuin itu, Tiwi? Apa salah saya ke kamu? Gak mungkin. Bapak pasti bercanda kan? Soalnya kan Bapak udah punya Bu Astrid. Aku serius. Aku suka sama kamu. Dan aku juga tahu kalau kamu suka sama aku kan. Gimana kalau kita pacaran diam-diam? Istri aku gak perlu tahu. Kamu tadi bicara sama siapa? Sama Tiwi ya? Ayo ngaku. Kamu jangan bohong sama ibu. Aku suka sama Tiwi, Bu. Dan kita udah jadian. Astaga, Ferry. Kamu kan sudah janji kamu tidak akan menduakan Astrid lagi. Dan sekarang kamu melakukannya lagi. Ibu gak mau hidup susah lagi loh. Kalau Astrid sampai tahu tuh gimana? Udah sih, Bu. Ibu tenang aja. Gak usah dianggap serius. Aku tuh sama Tiwi itu cuma main-main. Aku cuma mau balas sakit hati aku sama Astrid. Karena Astrid itu pacaran sama sahabatnya, Bu. Dan aku mau balas dendam. Biar Astrid kesal. Padahal aku benar-benar jatuh cinta sama dia. Tapi ternyata dia cuma main-main denganku. Awas kamu, Mas. Aku gak terima. Kamu sama aja mempermainkan aku. Lihat aja. Aku akan celakain istri kamu. Biar aku bisa milikin kamu seutuhnya. Astagfirullahaladzim. Gua ini. Siapa? Bawa dia ke sel. Kalau gitu saya permisi ya. Aku benar-benar nyesal, Astrid. Udah cukup. Aku gak mau denger kata-kata satu kata pun dari kamu. Aku malu punya suami kayak kamu. Aku mau kita pisah. Aku gak mau pisah, Astrid. Jangan tinggalin aku mau kasih aku kesempatan, Astrid. Ayo kejar Astrid. Minta maaf sama dia. Kenapa kamu diam aja? Ayo kejar dia. Astrid. Aku bisa jelasin semuanya, Astrid. Aku minta kalian pergi dari sini. Aku benar-benar nyesal. Maafin aku. Aku sama Dewi itu cuma main-main. Aku gak serius.
Aku sayang sama kamu. Tolong maafin aku. Enggak, kamu lakuin ini gak cuma sekali, Mas, berkali-kali, dan aku selalu maafin kamu. Tapi kali ini aku gak bisa, Mas. Kamu gak akan pernah berubah. Aku mohon maafin aku sendiri. Aku janji aku akan berubah. Kalau kasih Ferry kesempatan sekali lagi, Ibu mohon. Udah, aku udah gak sanggup lagi. Kalian selama ini bohongin aku. Kamu gak cinta sama aku selama ini. Kamu cuma mau harta aku aja kan? Enggak, Mas. Aku sayang sama kamu. Sampai ketemu di pengadilan. Aku minta kalian tinggalin rumah ini. Astrid, kami menyesal. Astrid, kami menyesal. Astrid, tolong. Maafin Ibu. Nafsu dunia